Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya mempresentasikan tentang satu tools yang sangat baik bagi kita untuk berdoa misi, yaitu Operation Word. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu Operation Word. Operation Word adalah panduan untuk mendoakan untuk semua bangsa di dunia. Terdapat edisi cetak maupun edisi elektronik di dalam berbagai macam media. Operation Word ini dikembangkan oleh WEC dan juga diterbitkan oleh IVP, bekerja sama risetnya dengan Global Mapping International. Selain buku Operation Word, panduan doa untuk dewasa, disediakan juga panduan doa untuk anak-anak yang diberi judul Window on the Word. Operation Word telah diakui sebagai sumber informasi doa global dan kegerakan misi dunia yang teruji dan terpercaya. Pertama-tama dirintis oleh Patrick Johnston dari WEC, kemudian diteruskan saat ini oleh tim riset yang dipimpin oleh Jason Mendrick. Dan dari penerbitan pertama tahun 1964, sekarang sudah terus direvisi sampai 7 edisi. Gambar di depan adalah gambar tim riset yang melahirkan Operation Word pada tahun 2010. Tapi Ibu Saudara sekalian, Operation Word ini juga sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan total dari terjemahan itu sekarang sudah dicetak lebih dari 2 juta buku. Terjemahan bahasa Indonesia dikerjakan oleh Katalis Media. Dari satu buku dibagi menjadi 3 volume, jilid 1, 2, 3. Dan Operation Word ini telah menerima penghargaan ECPA Gold Medallion Award for Excellence in Evangelical Christian Literature. Satu penghargaan yang sangat tinggi di bidang literatur Kristen Injili yang sudah diterimanya. Dan lebih daripada itu, Operation Word juga termasuk dalam daftar Christianity Today's Top 50 Books that have shaped evangelicals. Jadi ini satu buku dari ribuan buku yang diterbitkan dalam kalangan Injili. Ini dianggap salah satu buku yang sangat mempengaruhi bagaimana kita bermisi, bagaimana kita bergereja. Tapi Ibu Saudara sekalian, pada tahun 2015, Operation Word ini dibuat dalam bentuk edisi yang compact karena Operation Word itu sangat tebal. Kalau bahasa Indonesianya saja, Bapak Ibu lihat ini sebanyak ini. Nah, ada edisi ringkasnya, bukan hanya diringkas, tetapi juga informasi yang diperbarui, diberi judul Pray for the Word. Buku ini juga sudah diterbitkan oleh Katalis dalam bahasa Indonesia dengan judul Berdoa bagi Dunia. Dan untuk menolong gereja-gereja dan kita semua berdoa, Operation Word juga sudah mengembangkan apps yang sudah tersedia dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Korea, dan bahasa Indonesia. Pengerjaan bahasa Indonesia dikerjakan oleh teman-teman dari Sabda, diberi judul Doa Sedunia. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa download apps-nya dan bisa memakai panduan Operation Word yang sangat kaya ini dari handphone saudara masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau melihat dari sisi web, ada operationword.org. Kemudian juga bisa bergabung dengan media sosial yang dikembangkan oleh Operation Word. Isi dari buku Operation Word sendiri berkaitan dengan data-data tentang dunia dan wilayah-wilayahnya. Jadi selain dunia secara global dibagi menjadi beberapa wilayah, beberapa kontinen. Di situ ada data dan pokok-pokok doa per wilayah dan juga untuk dunia. Selain itu, bagian yang paling banyak dari Operation Word adalah data dari masing-masing negara. Ada data-datanya dan juga pokok-pokok doanya. Bapak Ibu bisa melihat di screen ya, data geografi, populasi, kebudayaan, dan macam-macam jawaban-jawaban doa di negara yang bersangkutan dan juga tantangan-tantangan yang perlu didoakan. Di dalamnya penuh dengan statistik, daftar, peta, grafik, diagram, proyeksi, dan macam-macam. Satu bahan yang sangat kaya dan menolong kita lebih dari berdoa, tetapi juga melakukan riset yang lebih banyak tentang negara-negara tersebut. Ada juga bagian-bagian dalam Operation Word yang menyajikan informasi lebih lanjut. Kalau kita mau mengejar beberapa informasi tentang doa dan juga tentang misi, jaringan-jaringan misi, lembaga-lembaga misi di dunia, data-data, bahan-bahan misi, dan lain-lain. Dan bagian yang menarik yang lainnya, selain data dunia, data negara, Operation Word juga mencantumkan pelayanan-pelayanan khusus. Jadi ada data-data maupun pokok-pokok doa berkenaan dengan penerjemahan dan pendistribusian Alkitab di dunia. Media literatur, tentang human trafficking, tentang refugee, tentang tent making, sekolah Alkitab, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu selain doa dunia, doa negara-negara, dan juga di sana ada doa untuk pelayanan-pelayanan khusus. Semua yang saya presentasikan ini ada dalam buku Operation Word.
maupun di dalam apps. Kenapa kita memerlukan bahan-bahan doa semacam Operation Word ini? Izinkan saya untuk mengutip satu bagian firman Tuhan dari Matius 9 ayat 36 sampai 38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan Yesus melihat ada informasi yang dia lihat, kemudian yang dia lihat itu menggerakkan hatinya. Dan sesudah itu apa? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang akan Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu memakai panduan Operation Word. Bapak Ibu akan melihat kebutuhan dunia ini di dalam berbagai aspek dan berbagai dimensinya, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi politik, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan rohani di sana. Melihat itu, maka hati saudara akan mulai mengambil belas kasihan Tuhan kepada data-data ini, kepada kenyataan-kenyataan ini. Kemudian sesudah itu, Bapak Ibu akan merasa bahwa betul, tuaian banyak sekali, tetapi di mana pekerjaannya. Dan untuk itu, Bapak Ibu akan berdoa. Itulah yang sudah dikerjakan Operation Word pada diri banyak orang yang menggunakannya. Dan saya sangat mendorong Bapak Ibu untuk melihat kebutuhan dunia ini. Dan setelah dari mata Bapak Ibu melihat dan membaca, turun ke dalam hati. Hati yang penuh belas kasihan dan meminta kepada Tuhan. Dari hati turun ke lutut. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke lutut. Itulah yang hendak dikerjakan melalui Operation Word ini. Operation Word punya satu tagline, to inform prayer. Jadi kita berdoa dengan informasi yang jelas, and to mobilize for ministry. Bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga menggerakkan kita untuk terlibat. Data yang menginspirasikan doa, doa yang menggerakkan daya. Itulah Operation Word. Josh Farrer, pendiri dari Operation Mobilization dan Word Mission Advocate, mengatakan demikian mengenai Operation Word. Buku ini telah menjadi bagian dari DNA rohani saya. Beberapa kata muncul dalam pemikiran. Pertama-tama, informasi. Sangat banyak informasi di dalam Operation Word ini, edisi yang terakhir terutama. Kedua, visi. Buku ini akan membantu kita untuk menangkap visi bagi suku-suku bangsa di dunia dan untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Jika Bapak Ibu sedang mempertimbangkan satu bagian dunia tertentu untuk pelayanan misi, pelayanan doa saudara, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang sangat menolong di dalam bagian-bagian ini. Ketiga adalah tentang doa. Buku ini akan membantu Anda dalam pelayanan doa. Buku ini mungkin merupakan salah satu perlengkapan bermisi terpenting dalam seluruh sejarah misi, kata Josh Farrer. Dan saya berharap itu juga yang akan Bapak Ibu Saudara alami ketika Bapak Ibu membuka halaman demi halaman atau apps Operation Word ini. Bagaimana kita menggunakannya? Kita bisa menggunakan buku Operation Word ini sebagai mission prayer. Pokok-pokok doa yang ada di dalamnya sangat banyak. Jadi Bapak Ibu bisa membaca, kemudian mungkin ada beberapa pokok doa tertentu yang sangat menjadi keterbebanan Bapak Ibu doakan. Bapak Ibu bisa fokus pada beberapa pokok doa yang sangat banyak itu dengan informasi yang sangat baik. Kemudian juga Operation Word akan sangat memperluas jangkauan doa kita. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya data-data ini, maka doa-doa kita sangat terbatas. Doa-doa kita dibatasi oleh apa yang kita tahu dan kita mengerti. Dan kebanyakan adalah tentang dunia di sekitar kita, dalam lingkungan yang lebih kecil. Tetapi bayangkan Bapak Ibu ketika membaca tentang Aljazair, tentang Afghanistan, tentang Chili, tentang Kuba, tentang macam-macam. Bapak Ibu akan mendoakan lebih daripada yang selama ini Bapak Ibu sudah doakan dalam doa sehari-hari kita. Ini akan sangat menolong untuk mission prayer. Yang kedua untuk vision caster. Bapak Ibu ketika membaca, ini bukan hanya sekedar membaca pokok doa, tetapi Bapak Ibu akan melihat kebutuhan-kebutuhan khas di tempat-tempat yang Bapak Ibu doakan dari data-data Operation Word. Dan hal ini akan memelihara visi kita untuk bermisi. Kalau kita tidak terus-menerus mendapat asupan kebutuhan-kebutuhan dunia ini dalam konteks misi Tuhan, maka kemungkinan hati kita tidak terpelihara. Dengan kita membaca pokok-pokok doa ini, apalagi jika kita memasukkannya sebagai bagian dari waktu teduh pribadi kita setiap hari.
maka ini akan menjadi satu kebiasaan yang membangun dan memelihara visi kita terhadap misi dunia. John Stott mengatakan tentang double listening. Kita perlu listen to the word, mendengarkan firman Tuhan, dan juga listen to the word, mendengarkan apa yang terjadi di dunia. Jadi inilah yang tadi saya katakan, kalau kita sedang saat teduh, kita listen to the word, kita mendengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu kita bisa membuka Operation Word. Di sana ada daftar doa, cukup untuk kita berdoa 1 tahun penuh. Dan ketika setiap hari setelah saat teduh kita membaca Operation Word dan kita mendoakannya, maka kita sedang melakukan double listening. Kita juga bisa menggunakan Operation Word untuk deeper listening. Apa yang saya maksud dengan ini? Yaitu ketika kita mendengar berita-berita di televisi, di internet, membaca koran dan sebagainya, ada negara-negara tertentu yang sedang menjadi pokok berita pada saat itu. Nah, ketika kita melihat berita itu, yang kita dapatkan adalah berita tentang peristiwa saat ini. Tapi mari kita bisa membuka buku Operation Word atau apps Operation Word kita untuk melihat dimensi rohani apa yang terjadi di negara itu. Mendengar berita tentang Sudan misalnya. Mari kita buka Operation Word dan di sana pelajari data-data negara itu dan pokok-pokok doanya, jawaban-jawaban doa yang sudah ada di sana. Kita akan mendapatkan konteks bagi hal-hal yang tertulis di Operation Word tentang kondisi dan kebutuhan dunia. Dan kalau Bapak Ibu mau melakukan riset, penelitian lebih lanjut, Bapak Ibu mungkin sedang mempertimbangkan untuk menjadi orang yang pergi ke ladang misi, maka Operation Word bisa menjadi salah satu data awal untuk kita tahu kondisi negara itu, dan kita bisa mengikuti linknya, melihat data-data lebih lanjut yang bisa kita cari. Jadi ada banyak penggunaan Operation Word ini. Beberapa ini saya ambilkan dari website Operation Word. Di sana ada negara-negara. Tinggal kita klik, maka data negara itu akan muncul. Data-data yang ada di dalam website ini tidak lengkap. Data-data yang lebih lengkap ada di buku Operation Word-nya maupun dalam apps yang Sabda sudah kembangkan, yaitu Doa Sedunia. Di sana data-datanya lebih lengkap daripada yang ada di website ini, tetapi yang di website sudah cukup untuk menolong kita berdoa. Dan menariknya di website Operation Word, di sana ada video-video tentang doa bagi negara itu. Misalnya ada Afghanistan begitu ya. Kemudian nanti ada video tentang Afghanistan, videonya mungkin sekitar 5 menitan begitu ya, tergantung negaranya. Dan ditampilkan di sana kondisi Afghanistan seperti apa, dan ada narator yang sedang mendoakan tentang negara itu. Biasanya yang berdoa adalah orang dari negara yang bersangkutan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan ini menolong sekali kalau Bapak Ibu kadang-kadang kita tahu begitu banyak data-data dan kita tidak tahu berdoanya bagaimana. Kita bisa nyalakan video ini dan kita mengamini apa yang disampaikan oleh pendoa dalam video ini. Data-data doa yang lebih lengkap ada di dalam prayercast.com. Itu juga linknya bisa saudara dapatkan melalui website ini. Ini adalah prayer calendar. Jadi kalau Bapak Ibu mau menghubungkan doa Operation Word ini dengan saat teduh, maka inilah bahan berdoa untuk 1 tahun, kalendernya tinggal diikuti dari Operation Word ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita, khususnya yang di Indonesia, kita punya satu perangkat doa yang luar biasa, yang mungkin banyak orang belum tahu, dan inilah saatnya kita tahu, dan setelah tahu kita mengaksesnya dan menggunakannya. Saya ingin menutup dengan perkataan Patrick Johnston yang memulai Operation Word ini. Patrick mengatakan demikian, kita tidak melakukan pelayanan dan berdoa minta berkat Tuhan bagi pelayanan tersebut. Berdoa sendiri adalah pelayanan yang daripadanya semua pelayanan lain mengikutinya. Dan kalau kita sungguh-sungguh mendoakan masing-masing kebutuhan dan kondisi, kita minta kepada Tuhan yang punya tuayan itu untuk mengirimkan pekerja-pekerja bagi tuayan itu. Maka inilah bagian di mana kita terlibat di dalam misi dunia, di dalam doa sehari-hari kita. Tuhan memberkati.